Baik, selamat datang di channel Sahabat Parabola. Kali ini Sahabat Parabola akan memberikan pengalaman yaitu dalam mencari BIM dari satelit yang akan kita tracking ya. Perlu diketahui bahwa BIM ini adalah cakupan area satelit di mana BIM sendiri salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui satelit itu dapat kita tracking di suatu tempat. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu, langsung saja untuk mengetahui BIM kita dapat berkunjung ke website ya, ke website satbims.com. Saya menggunakan browser Google Chrome dengan menggunakan komputer. Saya ketikkan di address bar ini yaitu satbim.com ya, satbims.com, ada S-nya ya. Ini kita coba satbim. Kita tunggu untuk satbimnya. Nah, untuk halaman awalnya seperti ini. Jadi di satbim ini kita bisa mengetahui banyak satelit dan satelit yang mana yang dapat kita tracking dari tempat kita berdiri ya, dari tempat kita. Baik, langsung saja. Di sini ada menu ya, ada menu home, menu satelit, ada footprint, ada charts, ada package, download, news, link, about, dan help ya. Nah, kita langsung saja untuk menuju ke menu satelit ya. Ini kita klik di sini. Kita tunggu satelit. Nah, di daftar list of the satellite and geostationary orbit ini ada banyak satelit yang dapat kita lihat dan tanggal diluncurkannya ya. Serta ada ada keterangannya, komennya di sini. Ada lengkap sekali dan ini posisinya mulai dari 1 derajat bujur timur ya kan sampai paling bawah. Ini bisa kita lihat, ini banyak sekali ya satelitnya ya. Sampai di 1W west ya, bujur barat. Ini lengkap sekali. Jadi ini mulai dari bujur timur sampai bujur barat ada sekitar 500 berapa ini? 581 satelit di mana kita juga bisa melihat tanggal peluncurannya. Nah, kita lihat dulu untuk tanggal peluncurannya di sini ya, launch date, tanggal peluncurannya. Di sini banyak satelit yang bisa kita tracking beserta dengan dengan LNB apa yang kita bisa tracking. Di sini ada Ku-band transponder dan lain sebagainya, providing broadcast internet dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat dulu. Nah, kita akan coba untuk melihat satbim dari satelit-satelit yang banyak dipakai di Indonesia ya. Misalnya di sini kita akan coba untuk melihat satbimnya satelit Measat 3 ya. Di mana satelit Measat 3 itu berada di 91 ya, 91 Measat 3. 91 ya. Itu bujur timur ya. Nah, ini kita coba lihat 91 yang di sini ya. Baik, kita scroll dulu ke bawah. Ini kita coba untuk scroll ke bawah. Nah, ini 91 ini ada yang paling banyak kita pakai ini di Measat 3 ya. Di Measat 3 ini punyanya satelitnya ini di sekitar Malaysia ya. Di Malaysia, ini punyanya Malaysia.
Measat Satellite System. Ini kalau kita lihat, kita open in new tab, ini satelitnya nanti akan terlihat Measatnya ya, ada apa situsnya ya, ada home-nya satelit, situsnya satelit Measat. Nah ini begini ya, jadi tampilannya Measat. Jadi di sini lengkap sekali, ada websitenya. Terus di bagian ini adalah tanggal peluncuran ya, tanggal peluncuran ini. Terus ini ada chartnya. Ini ya tanggal peluncuran, di mana satelit Measat 3 yang biasa kita pakai untuk men-tracking satelit Measat 3 yang digunakan oleh K-Vision ya, K-Vision Kuben, kemudian Nusantara HD, termasuk juga Astro ya. Astro itu bisa kita lihat di sini. Ini kita coba lihat. Open link new tab. Ini kita close saja. Nah, kita tunggu. Nanti akan muncul Satbim mengenai posisi maupun detail lengkap dari satelit Measat 3. Nah, di sini statusnya aktif, nama satelitnya lengkap sekali pokoknya di sini. Dia memiliki 24 C-band transponder dan 24 Ku-band transponder. Jadi masing-masing punya 24 ya yang bisa di tracking. Kemudian di sini ada posisinya. Posisi 91 derajat bujur timur, atau juga tepatnya di 91,5 ya, 91,5 bujur timur. Kemudian operatornya ini ada Measat. Kalau kita klik seperti ini nanti dia akan muncul ke website Measat. Kemudian launch date-nya ini adalah tanggal peluncuran, ini tanggal 11 Desember 2006 ya. Jadi ini lengkap sekali. Kemudian launch site-nya di set websitenya yang launch, yang untuk peluncuran itu bisa dilihat di sini. Kemudian launch vehicle, kendaraan untuk peluncuran, ini bisa dilihat ini. Kemudian massa berat satelit, ini bisa dilihat ya. Dry mass, ini kalau massa kering ya, dry itu ya manufacture. Ini pabrikan Boeing ya. Model ini sudah muncul semua. Orbit ini pakai orbit geostasioner. Terus di bagian ini, nah ini Ku-band aktif. Untuk Ku-band aktif ya. Ku-band Malaysia Beams. Ini untuk Malaysia, di Ku-band Malaysianya. Kalau di Indonesia ini ya. Ini terlihat, ini masih gambar biasa mungkin. Coba kita klik. Pakai footprint ya. Kalau kita double klik muncul di footprintnya, kita coba lihat footprint dari satelit. Kalau kita klik tadi gambarnya muncul di footprint. Nah, kita coba lihat. Nah, di atas ini adalah jejer-jejeran satelit ya. Lengkap sekali. Mulai dari bujur timur sampai dengan bujur barat sini nanti itu lengkap sekali ya. Sini bujur barat ya. Ini lengkap sekali. Nah, ini adalah Measat 3 posisinya di 91 bujur timur, di mana Measat 3 ini mencakup wilayah ini ya. Ada wilayah yang Measat 3 ini, Measat 3B dan Measat 3A. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Sebagian ini mencakup banyak wilayah lah ya. Ini coba kita zoom ke bawah biar lebih dekat. Jadi terlihat detail sekali. Nah, cakupannya sangat luas. Misalnya saya
berdiri, saya klik di sini ya, saya di Jawa Tengah. Nah, maka posisi satelitnya akan terlihat. Jadi arahnya arah ke barat, arah agak ke barat gitu ya. Memang ke barat sih ya. Nah, ini lengkap sekali. Jadi kalau kita klik begitu tadi muncul ya. Nah, posisi saya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah ini muncul, misalnya saya di sini. Nah, maka arahnya beamnya ini juga masih masuk ya, masih masuk. Selama masih masuk ini ya bisa di tracking dari situ. Nah, jadi kalau kita lihat beamnya di wilayah Indonesia ini mencakup ya Singapura, kemudian ada Sulawesi ini ya, ini ya. Jadi yang cakupan ini dia mampu untuk tracking ya. Jadi bisa men-tracking satelit karena posisi satelitnya di sini. Jadi mencari satelitnya kalau pakai website, pakai Satbeam ya seperti ini. Untuk melihat satelit itu mampu di tracking dari wilayah tempat kita atau tidak, itu pakainya di satbeam.com. Itu seperti ini. Misalnya saya berada di wilayah luar sini misalnya Banda Aceh, maka arahnya bukan ke barat ya, malah agak ke sini ya, agak ke selatan gitu ya. Karena di sini kan selatan bawah, di arahnya agak ke selatan. Nah ini, nah jadi berbeda-beda. Makanya kalau agan-agan men-tracking satelit itu perlu mengaktifkan, kalau pakai Satfinder itu perlu mengaktifkan settingan GPS, perlunya seperti ini. Jadi satelitnya tidak salah arah, posisi aplikasinya tidak salah arah untuk menentukan arah dari satelit, karena masing-masing wilayah itu arahnya akan berbeda ya, akan berbeda. Misalnya dari arah Sulawesi, maka arahnya juga akan berbeda. Tidak seperti halnya kalau kita dari Pulau Jawa, beda kan, beda sekali. Nah ini bisa dilihat jarak satelitnya juga, ini jaraknya, lokasinya, elevasi angle-nya. Jadi angle kalau elevasi sudut elevasi, sudut pandangnya bisa dilihat. Terus azimutnya ya, azimut, sudut pencariannya bisa dilihat di sini, azimutnya 289 derajat ya, max sun ya. Jadi ini bisa dilihat lengkapnya di sini. Itu kalau pakai satelit MEASAT 3. Coba kita akan coba lihat posisi satelit lagi yang paling banyak dipakai di Indonesia, yaitu satelit apa ini? Ini AsiaSat 5 banyak dipakai 100. Ini apa ini? 108. Ini yang paling banyak dipakai di Indonesia juga ya. SES 9 di mana di 108 derajat ini ada beberapa satelit. Di sini kalau ditampilkan tadi ada SES 9, ini SES 9. Kemudian ada Telkom 4. Kita tunggu dulu loading. Nah, ada Telkom 4 ya, ada Telkom 4, ada SES 7. SES 7 ini satelitnya Indovision ya. Kalau dulu itu pakai Indovision ya, satelit berbayar ya. Kalau ini SES 9. SES 9 ini kalau agan-agan menggunakan LNB combo itu biasanya pakai LNB combo SES 9 dengan Telkom 4. Gunakan untuk men-tracking dua satelit itu ya. Jadi karena letaknya hampir mirip sekali lah ya dengan Telkom ya, 108. Ini jadi lengkap sekali untuk keterangannya di sini. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk satelit Telkom merah putih, Telkom 4 kita
Kita coba lihat. Nah, ini ada Telkompat. Coba kita klik ini. Posisinya ternyata di sampingnya Pontianak ya. Sampingnya Pontianak. Di posisinya kita kalau mengarahkan itu dari pakai bis mini itu arahnya agak ke barat, arah ke utara ya. Dia agak ke utara. Nah, kita posisinya kalau saya di Jawa Tengah posisinya kurang lebih agak ke utara ya, arah ke barat agak ke utara. Jadi ini posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, ini satelitnya di samping Pontianak. Jadi begitu, ini satelitnya posisinya di 108 bujur timur. Termasuk ini dapat di tracking pakai C-band ICK ya, C-band ada India, Cina, Korea ya, ini ya ICK C-bandnya India, Cina, Korea. Berarti wilayah ini bisa tercover dengan masuk ke BIM-nya Telkom ini ya. Kemudian Indonesia sendiri, Indonesia ini hampir seluruh wilayah Indonesia ya, seluruh wilayah Indonesia bisa tercover. Termasuk ini bisa juga kalau di sini melihat cakupan BIM-nya bisa juga didapatkan dari Malaysia ya, ini dari Brunei juga bisa ya. Terus ada di bagian Filipina ini juga bisa ya untuk masuk BIM-nya ini termasuk. Kemudian ada lagi di SES7 misalnya, di SES7 ini satelitnya Indovision biasanya. Ini seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia juga bisa ya, SES7 ini dekat dengan SES9, Telkompat dan SES7. Biasanya ini pakai LNB S-band ya kalau SES7. Ini termasuk bisa di cover oleh Asia ya. Ada Asia apa ini? NE Asia. Nah, ini bisa di cover dari sini. Terus SE Southeast Asia ya, Asia Tenggara mungkin ini ya, ini bisa di cover. Kemudian South Asia Utara, Asia Selatan ya, Asia Utara ini bisa di cover ya termasuk ini. Jadi begitu untuk mencari BIM satelit, kira-kira satelit itu bisa kita tracking atau tidak, itu bisa menggunakan yaitu set BIM. Ini kalau tadi menggunakan map, ini kalau menggunakan mode satelit globe ya, kelihatan ini posisinya di sini, misalnya dia berada di sini ya satelitnya ya, lengkap sekali. Kemudian kalau kita coba lihat lagi yang biasa dipakai yaitu AsiaSat 9. Di mana AsiaSat 9 ini di 122 ya. Ini coba kita lihat. Ini AsiaSat 9. Jadi kalau di Indonesia itu yang banyak dipakai adalah satelit Telkom 4 ya. Kemudian ada yang paling umum ya, ada Telkom 4, ada Measat 3, baik 3A, 3B ya, atau 3 saja. Kemudian SES9, SES7, kemudian Thaicom, ada AsiaSat 5, AsiaSat 7, AsiaSat 9. Rata-rata yang dipakai, yang paling banyak dipakai itu adalah satelit-satelit itu. Maka ini kita coba lihat untuk posisi dari satelit AsiaSat 9. Kita lihat ini. Ini AsiaSat 9. 122 bujur timur. Nah, baik, kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat di mana AsiaSat 9 ini posisinya ini di atas Pulau Sulawesi ya. Di atas Pulau Sulawesi, ini Sulawesi. Sedangkan untuk BIM-nya itu mencakup wilayah Australia ya,
Di Australia itu bisa men-tracking satelit AsiaSat 9. Kemudian ada East Asia, Asia Timur, ini bisa juga men-tracking AsiaSat 9 ini. Kemudian ada Indonesia termasuk ya. Namun di Indonesia ini hampir seluruh wilayah bisa mengcover ya, mengcover AsiaSat 9. Ini Kuben ya. Di Indonesia ini Kuben BIM ya, ada Kuben. Kalau yang ini Kuben juga, Kuben ya. Nah, ini di sini Indonesia, terus kemudian ada di Mongolia ini dari sini. Kemudian Myanmar. Nah, ini. Jadi AsiaSat 9 ini juga bisa di tracking di wilayah-wilayah yang tercakup ke dalam BIM-nya ini. Ini kalau pengen lihat seperti itu. Ini Indonesia ini hampir seluruh wilayah Indonesia tercover ya. Tercover oleh AsiaSat 9. Kalau kita coba lihat, kalau saya berada di Jawa Tengah seperti ini, maka menghadapnya itu berarti agak ke timur ya. Ke timur. Nah, ini timur agak ke utara. Jadi timur agak ke utara. Ini kan timur, ini barat. Timur agak ke utara menghadap ke arah Sulawesi ya. Sulawesi. Baik. Berikutnya adalah satelit JCSat 4B. Ini juga banyak diburu. Tapi ini untuk wilayah East South Asia. Nah, ini Indonesia juga termasuk masuk. Kalau kita ingin melihat JCSat 4B, ini AsiaSat 9 tadi sudah. Kemudian ini ChinaSat 6A, JCSat 3A ya. Ini lengkap sekali ini. Ada Thaicom 7, ini Thaicom 4 juga banyak diburu. Posisinya dekat dengan posisi AsiaSat 9 ya. Sehingga kalau mau men-tracking biasanya ini dekat, tidak terlalu jauh untuk posisi dari LNB-nya. Bisa juga malah satu LNB untuk AsiaSat 9 itu juga bisa untuk Thaicom ya, Thaicom 4 ya. Lihat ini Thaicom berapa tadi. Jadi banyak sekali untuk satu satelit, satu LNB bisa untuk 2 satelit biasanya semacam itu, yaitu dengan membagi signal ya, biasanya seperti itu. Nah, BIM-nya ini sangat luas sekali. Kalau di satelit Thaicom 4 ya, Thaicom 4 di 100. Jadi berdekatan ya dengan AsiaSat 9. Kalau AsiaSat 9 itu 122. Ya, ini dekat sekali. Ininya banyak untuk cakupan BIM-nya. Kalau coba kita lihat di bagian ini, ini banyak sekali ini. Kuben, spot ya. Ini luas sekali. Banyak sekali BIM-nya. Nah, ini itu ya, banyak sekali. Pakai pakai Thaicom 4. Sehingga sekali lagi untuk men-tracking satelit kita sebenarnya sudah dimudahkan dengan adanya situs-situs yang memang disediakan untuk mempermudah kita untuk menemukan satelit, khususnya untuk para teknisi. Nah, ini adalah charts-nya, ada di 108 untuk Thaicom 4 atau Ipstar 1, Measat 5. Ini banyak, ini channel-channelnya ya. Ada Des TV, ada Monoha TV, ada News Bangladesh ya. Ini banyak sekali. Nah, ini adalah channel-channelnya. Kemudian ada ada transpondernya, ada FTA ya. Ada FTA, ini transpondernya. Kemudian coba kita cek cat untuk
Telkom ya yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ini Koreasat Telkom di 108. Coba kita lihat. Sambil nunggu data. Di Telkom yang berdekatan dengan Telkom itu adalah ada SES 7, ada SES 9 ya. Kalau SES 9 itu dipakai oleh provider yaitu Next Parabola. Tapi kalau yang SES 7 itu dipakai untuk TV berbayar Indovision ya. Dia menggunakan menggunakan satelit SES 7, kemudian Indovision layanannya ya. Kalau sekarang itu MNC Vision itu yang banyak dipakai ya. Baik, coba lihat dulu ini 105 ini ada Telkom. Jadi ada beberapa beberapa satelit. Nah, baik, kita coba lihat di chartnya, di grafiknya. Ini 107,8. Ini 107, SES 7 ya. Dekat sekali ya, berarti tidak terlalu banyak untuk posisinya. 107,7. Kita lihat dulu di 107 ini masih ya ada banyak channel ya. Baik, kita lihat dulu ke bawah. Ini SES 9 ya, ada El Sinta TV, ada Doa TV ya, banyak sekali, ada Nusantara, Makna Channel. Ini FTA ya, FTA itu free to air yang gratis. Nah, sekarang ini yang SES 9 masih SES 9 ya, ada SES 9. Kita cari ke bawah untuk Telkom 9 masih SES 9 ini. Kita coba cari untuk Telkomnya kok udah ada ya. Ini masih SES 9. Oh, ini mungkin yang Kuben ya, yang Kuben. Baik, itu cara mencari Satbim. Semoga membantu agan-agan dalam menentukan BIM dari satelit, di mana BIM ini adalah cakupan jangkauan dari satelit di suatu daerah tentu yang bisa dicakup untuk tracking satelit. Nah, itu saja dari sahabat Parabola. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen. Demikian, terima kasih. Selamat menantikan video-video dari sahabat Parabola berikutnya. Salam, terima kasih.